Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang kasih Tuhan? Kami berharap panjenengan semua tetap dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah keluarga di tema kita masing-masing maupun di tempat yang berbeda. Kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita dan juga kidung yang pada hari ini kita menggunakan kidung jemaat. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan diri kita masing-masing. Mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Untuk mengawali ibadah keluarga pada hari ini, kita pujikan kidung jemaat nomor 68, bait 1 dan 3. Kidung jemaat 68, bait 1 dan 3, tahukah kamu jumlah bintang? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita. Kita buka di Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami, untuk kesehatan, untuk keluarga. Kami percaya semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Pada hari ini, ya Allahku, kami akan merenungkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami masing-masing. Jadikan kami sebagai lahan untuk taburan firman Tuhan. Lahan yang bagus sehingga firman Tuhan dapat menjadi benih yang bagus Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45,
Judul perikopnya, pohon dan buahnya. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali di dalam ibadah Patuen kita, GKJ Jemaat Keraksaan. Hari Minggu kemarin kita mengakhiri rangkaian bulan kesaksian dan pelayanan 2021. Tetapi bukan berarti kesaksian dan pelayanan kita pun akan berakhir. Semua yang sudah kita lakukan selama bulan kesaksian dan pelayanan itu akan memperlengkapi kita untuk terus bersaksi di tengah kehidupan kita. Jika kita ingat salah satu kegiatan yang dilakukan dalam bulan kesaksian dan pelayanan kemarin adalah urban farming. Dengan dibagikannya bibit tanaman, ada tomat, ada cabai, ada terong, ada brokoli dalam polybag kepada beberapa keluarga. Panitia membuat panduan cara merawat tanaman dengan mendatangkan sumber dari seorang ahli pertanian yang panduan ini bisa kita lihat di YouTube GKJ Keraksaan. Harapannya agar tanaman-tanaman tersebut dapat tumbuh subur, hasilnya dapat dipanen dan dinikmati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tumbuhan tidak sekedar ditanam begitu saja lalu dibiarkan, kemudian dia akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Tentu tidak. Tumbuhan perlu dirawat, disirami, dipupuk, dan dipastikan tidak ada hama tanaman yang akan mengganggu. Saat tumbuhan itu dirawat dengan baik, semua unsur hara dapat diserap dengan baik oleh tanaman tersebut, maka dia akan tumbuh subur dan menghasilkan buah yang baik dan lebat. Setiap pohon dikenal dengan buahnya. Pohon yang tumbuh dengan baik, maka buahnya pun akan baik pula dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Demikian sebaliknya. Dalam bacaan kita kali ini, Yesus menggunakan dikotomi itu. Menggunakan dikotomi antara baik dan tidak baik, menggunakan dikotomi antara orang baik dan orang jahat. Tentu hal ini bukan tanpa dasar. Mengapa Yesus menggunakan dikotomi itu? Bacaan kita pada malam hari ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Bacaan kita ini terkait dan kita harus memperhatikan perikop-perikop sebelumnya dan perikop sesudahnya. Oleh karena itu mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama kita lihat perikop ayat 20 sampai dengan 26. Di sana dituliskan ucapan bahagia dan peringatan. Perikop ini menuliskan tentang ucapan bahagia. Yang berbahagia, orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang melakukan kehendak Allah dengan baik di dalam hidupnya. Mereka yang setia kepada Allah di sepanjang hidupnya, walau harus menghadapi penderitaan sekalipun. Kemudian, Yesus membandingkan dengan orang-orang yang disebut celaka adalah orang-orang yang sekedar mementingkan dirinya sendiri dan tidak menuruti kehendak Allah. Yang kedua kita lihat ayat 27 sampai dengan 36. Perikop ini menuliskan tentang ajaran dan teladan Yesus untuk mengasihi orang yang memusuhi kita dan berbuat baik untuk mereka. Mengasihi orang yang memusuhi kita dan berbuat baik untuk mereka. Tentu ini hal yang sangat tidak mudah bagi manusia. Karena seringkali manusia cenderung menghindari orang yang memusuhi atau menyakiti hatinya.
Yang ketiga, kita lihat ayat 37 sampai dengan 42. Perikop ini menuliskan tentang ajaran dan teladan Yesus untuk tidak mudah menghakimi dan menghukum sesama. Ajaran ini mengajak manusia untuk terus-menerus berefleksi di dalam dirinya tentang dirinya sendiri. Ayat 46 sampai 49, perikop ini menuliskan bahwa orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya sama seperti orang yang membangun rumah dengan baik di atas batu, sehingga akan tetap kokoh walau ada air bah sekalipun. Serta sebaliknya, bagi yang tidak mendengar perkataan Yesus dan tidak melakukan, digambarkan dengan orang yang memiliki rumah yang tidak kokoh dan hancur karena air bah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari perikop-perikop ini kita bisa melihat benang merah bacaan kita hari ini. Bahwa pohon yang baik dengan hasil buah yang baik adalah mereka yang melakukan dengan baik kehendak Allah dan meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidupnya. Sehingga apa yang diperbuat dalam kehidupannya bisa dinikmati oleh orang lain dan menjadi teladan bagi sesama. Sedangkan pohon yang tidak baik adalah kebalikan dari semua itu. Hidup yang berbuah, hidup yang dinikmati, serta menjadi teladan bagi sesama, itulah wujud kesaksian dari anak-anak Allah. Tentu untuk berbuah, kita memerlukan proses seperti tumbuhan tadi. Kita harus menyerap unsur-unsur hara yang sudah diberikan. Kita harus benar-benar mendengar dengan baik perintah Tuhan, melakukannya, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan seberat apapun itu. Sehingga akhirnya kita dapat bertumbuh dalam pengajaran dan pengenalan akan firman Allah dan mengakar dalam kehendak Allah. Proses ini harus dilakukan terus-menerus dan tiada hentinya sampai akhir kehidupan kita. Tidak akan ada kata puas dalam pengenalan akan Allah. Karena saat kita semakin mengenal Allah, disitulah kita senantiasa diajak berefleksi akan keberadaan diri kita. Berefleksi akan siapa diri kita. Berefleksi akan kekurangan kita di hadapan Allah. Dan proses itu akan menjadikan kita semakin lebih baik lagi melangkah bersaksi bersama dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, proses yang kita hadapi, setia untuk selalu bersekutu dengan Allah, mempelajari firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, dan berefleksi akan keberadaan diri, memang terkesan seperti hal yang normatif. Ya, seperti itu saja gitu. Tetapi ini semua yang akan menjadikan kita bertumbuh dengan baik, mengakar dengan baik, dan pada akhirnya berbuah baik, dan buah kita itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Kita dimampukan untuk terus menjadi berkat, bahkan bagi orang-orang yang menyakiti dan memusuhi kita sekalipun. Karena Yesus pun berkata dalam Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita terus bertumbuh dalam pengajaran Kristus dan mengakar dalam teladan yang diberikan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Mari mengambil saat teduh.
Setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita menanggapinya dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 309 bait 1 dan 4. 309 bait 1 dan 4, biar ku tumbuh di batangmu. Sebagai bentuk ucapan syukur kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Dan persembahan ini dikumpulkan dalam amplop yang ditulis ibadah Rabu, tanggal 16 Juni tahun 2021. Lalu dikumpulkan di majelis kelompok yang ditunjuk di kantor gereja saat jam buka kantor atau pada hari Minggu di kotak ibadah Minggu. Dan untuk mengiringi persembahan ini, kita bersama pujikan Kidung Jemaat nomor 385 bait 1 sampai 3. Kidung Jemaat 385 bait 1 sampai 3. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil
Mari bersama-sama kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih untuk segala keberadaan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur kami dapat lahir, tumbuh, berkembang bersama-sama saudara-saudara kami di tanah air Indonesia ini, Tuhan. Dengan segala suka dan dukanya, Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, pada saat ini kondisi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain di dunia ini, Tuhan, sedang menghadapi wabah COVID-19. Kami berdoa Tuhan, semoga wabah COVID-19 ini dapat segera teratasi dan semua warga dapat beraktivitas seperti sedia kala, bersekolah, bekerja, dan beribadah bersama. Kami berdoa untuk kesehatan para tenaga medis dan paramedis yang tak kenal lelah, selalu menangani pasien COVID-19 dan seluruh rakyat Indonesia, agar mereka senantiasa dilindungi. Begitu juga dengan keluarga mereka masing-masing, mereka juga mendukung dalam tugasnya ini, Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap deritanya, dalam setiap suksanya Bapa, dan dalam setiap sakitnya Bapa. Tuhan, di kelemahan mereka akan semakin nyata kuasa Tuhan. Dan dalam setiap pergumulan warga jemaat-Mu Bapa, Engkau hadir dengan penuh kasih, sehingga setiap pergumulan mereka dapat menemukan jalan keluarnya. Begitu juga untuk anak-anak yang saat ini masih dalam proses belajar, baik mereka yang sedang belajar di rumah maupun yang mereka yang sudah pertemuan tatap muka di sekolah. Tuhan, berikan mereka kesehatan dan tetap semangat di dalam belajarnya Tuhan, dimanapun mereka berada. Begitu juga untuk para pelayan gereja, beserta keluarga mereka masing-masing Tuhan. Ibu pendeta bersama keluarganya, para penatua dan diaken beserta keluarganya. Kami berdoa Tuhan, semoga mereka senantiasa dapat melayani dengan hikmat dan cinta dari Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di dalam setiap keluarga, di mana Tuhan sebagai kepala keluarganya, maka dalam setiap pergumulan pasti akan ada solusinya. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpulkan. Terimalah Bapa, karena persembahan ini kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur. Dan kami berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang mengelola persembahan, bila mereka dapat mengelola dengan benar dan takut akan Tuhan menjadi dasar dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Tuhan Allahku. Inilah doa syafaat kami yang kami haturkan dengan pengucapan syukur dan kami dasarkan dengan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk mengakhiri ibadah keluarga pada hari ini, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama saja. Kidung Jemaat 402, bait yang pertama, Kuperlukan Juru Selamat.
kita bersama akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Teruslah bertumbuh dalam pengajaran akan firman Tuhan dan berakar dalam teladan cinta kasih Kristus untuk menjadi berkat bagi sesama. Arahkan hati saudara-saudara, terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber berkat dan damai sejahtera senantiasa menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus, sumber teladan kasih, senantiasa menguatkan saudara-saudara untuk bersaksi. Roh Kudus selalu menyertai dalam kehidupan saudara untuk terus dapat berbuah, bersaksi, mengakar bersama dengan Kristus saat ini sampai kekal selamanya. Amin.